baru tanggal 14 si Daniel mengajukan cerai. 14 atau 17 Februari, tanggal 1 Maret kemarin kita menikah. Padahal mestinya di hukum Indonesia tunggu 14 hari sampai naik banding. Yang membaca suci apa? Di berita itu ketika di hadapan press conference, si Daniel bilang, Joy membuat saya lebih dekat pada Tuhan. Kami ini merasa dipersatukan oleh Tuhan. Saudara, kalau sudah membaca di Kompas, itu komentar-komentar pembaca, bukan saja orang Kristen, yang tidak Kristen pun memberi komentar. Lah Tuhan seperti apa yang kamu percaya seperti itu, istri lagi hamil ditinggal begitu. Saudara, banyak orang Kristen yang tampaknya dengan mulutnya mengaku sebagai orang percaya, tapi kalau kita lihat buahnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, wheat, lalang itu mengambil nutrisi dari tanaman di sekelilingnya. Ya. Sehingga apa? Ya, tanaman itu bukan saja bisa terhambat pertumbuhannya, tapi bisa juga mati, saudara. Tadi saya sebutkan lalang yang Yesus mention di Matius 13 itu Lolium temulentum. Ternyata saudara, ini merupakan satu spesies dari jenis rumput-rumputan yang bijinya itu mengandung racun. Jadi bukan saja ini cuma tumbuh di antara gandum, tapi kalau orang salah memakannya, saudara, dipikir itu gandum, dipetik itu, dimakan, mati saudara orangnya. Saudara, orang Kristen yang palsu bukan saja menghambat pertumbuhan dari orang Kristen yang benar, tetapi juga mengambil nutrisi dari orang-orang Kristen yang benar untuk bisa berbuah, saudara. Nah, kadang-kadang saudara, kita bisa sedih ya ketika mendengar perdebatan-perdebatan teologi yang tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Ini menganggap, wah, ini reform yang paling benar, Arminian yang paling benar, dan sebagainya. Kadang-kadang perdebatan itu, kalau saya pernah saudara ikut melis dari sebuah gereja, di mana melis itu khusus untuk para hamba Tuhan, pendeta-pendeta, saudara. Tapi akhirnya saya quit, saudara. Saya pikir, wah, ini katanya antar hamba Tuhan, tetapi kalau sudah berbicara mengenai perbedaan doktrin, itu tidak bedanya, saudara, dengan orang dunia. Saya langsung udah unsubscribe. Nah, saudara, kadang-kadang seperti itu terjadi. Ya, kita meributkan hal-hal yang tidak prinsipil, masing-masing mengklaim seperti yang benar, sehingga apa? Jemaat kadang terus terabaikan. Saudara, kita hindari itu hal-hal yang akan merob kita dari nutrisi yang sehat. Yang keempat, saudara, lalang atau weeds tidak menghasilkan buah, hanya banyak biji. Nah, saudara bisa lihat, kalau ada orang Kristen sudah 20-30 tahun ke gereja, tapi karakternya tidak berubah. Ya, seperti di Bible Study kemarin saya bilang apa? Miwon, atau Miwon, temannya Ajinomoto itu, Sami Mawon. Ya. Jadi bicaranya ya tetap terus seperti itu, karakternya tidak berubah. Saudara, itu satu tanda tanya, saudara. Apakah betul orang itu sejati? Kenapa? Karena saat kita terima Tuhan Yesus, kita juga menerima Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus ini tidak akan berdiam kalau kita berbuat dosa. Hati nurani kita akan dibuat gelisah sedemikian rupa sampai kita minta ampun. Oh Tuhan, ampuni, aku gagal, aku sadar Tuhan. Jadi saudara, kalau sudah bertahun-tahun ternyata tidak ada perubahan, jangan-jangan itu palsu. Saudara, minggu ini, khususnya 2 hari terakhir ini, hati saya juga sedih. Kita sudah membaca tentang child abuse scandal di Irlandia. Sampai Paus, saudara, dengan hati yang hancur minta maaf. Ribuan, saudara, anak-anak di gereja, di seminari, yang harusnya dibimbing untuk mengenal Tuhan, mereka di abuse
sehingga kemudian mereka tidak sedikit jadi ateis. Saya baca komentar-komentar mereka marah kepada gereja. Mereka tidak peduli, mereka saya ateis. Saudara, tidak ada buah. Jadi ini satu question bagi kita. Seperti yang kita bahas di Bible Study kemarin dan masih belum selesai Jumat nanti. Apakah saudara berbuah? Kalau kita tidak berbuah, jangan-jangan kita Kristen palsu. Karena apa? Tuhan itu jelas sekali menghendaki kita berbuah. Ingat, pokok anggur yang tidak, ranting-ranting yang tidak berbuah diapain? Potong. Yang kelima, lalang itu memang cepat kering, tapi dia akan dapat kering. Tidak ada habis-habisnya. Saudara mau siangi, muncul lagi sudah. Nah, ini adalah satu realita yang memang mengecewakan, tapi kita harus terima realita. Sampai Tuhan Yesus nanti datang di 2 kali di gereja, pasti ada orang Kristen palsu di mana-mana. Itulah sebabnya yang perlu kita lakukan apa? Kita minta kesabaran dari Tuhan. Kadang-kadang menghadapi orang Kristen yang palsu ini, waduh, bisa jengkel, bisa discourage, ya. Kita harapkan ya bahwa semua orang di gereja itu wah penuh kasih, ya, setia, komitmen. Tapi ya Tuhan Yesus sendiri bilang tunggu, jangan dicabut yang tidak asli itu, sebab nanti kalau dicabut efeknya akan juga kena kepada yang asli. Ya. Jadi dibiarkan tumbuh bersama. Memang ini sesuatu yang ironi, saudara. Ya. Dua-duanya seednya ditanam di tempat yang sama, ya kan? Ladangnya kan sama tadi. Ya. Dua-duanya bertumbuh bersamaan, tapi ternyata hasilnya lain. Nah, doa dan kerinduan saya, saudara, tidak ada satupun dari jemaat di sini, khususnya pagi ini, yang palsu. Saya rindu, saudara, nanti malam, sore ketika saudara ada kesempatan, tanya pada dirimu sendiri, apakah aku sekarang ini termasuk yang asli atau masih palsu? Ingat, saudara tak bisa bilang aku melayani loh, aku ke gereja. Tadi kita jelas membaca. Itu bukan kepastian, saudara. Orang yang melayani, orang ke gereja asli. Tapi yang membuat kita asli adalah karena kita bertobat, saudara. Kita minta ampun sungguh-sungguh. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita betul-betul sadar sebagai orang berdosa yang akan binasa, dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan cuma Juru Selamat, saudara. Banyak orang Kristen yang hanya mau menjadikan Yesus Juru Selamat untuk menyelamatkan saja titik. Bukan itu, saudara. Juru Selamat dan juga apa? Tuhan. Artinya Dia yang bertahta, Dia yang menguasai hidup kita, Dia yang in charge atas hidup kita. Kita menjadi hamba-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk peringatan-Mu yang keras siang ini. Biarlah kami menerimanya dengan kerendahan hati, dengan kerelaan. Karena peringatan-Mu ini berarti Tuhan sayang kepada kami. Tuhan tidak ingin kami yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen ternyata palsu. Tuhan ingin kami menjadi gandum, orang-orang Kristen sejati, yang setia, yang taat, yang diperbaharui, yang boleh menyenangkan hati Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Ya, Roh Kudus sendiri yang terus berkata-kata kepada setiap kami. Roh Kudus membukakan mata hati
menyadarkan kami dengan dosa-dosa kami. Menolong kami untuk berubah, bertumbuh, dan berbuah, Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, Tuhan. Oh Tuhan, Kau mengasihi jemaat-Mu di sini. Selama 22 tahun, Engkau sudah memelihara, memimpin, menolong dalam segala pergumulan, tantangan yang mereka hadapi. Tuhan, tolong jangan tinggalkan kami. Sebaliknya, lawat kami, ya Roh Kudus. Kami rindu pembangunan rohani boleh terjadi di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan, kami boleh makin mengasihi Engkau, makin mengutamakan Engkau, memberi yang lebih baik, bahkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami semua boleh berbuah bagi kerajaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sebab itu bantu kami Tuhan. Banyak hal yang bisa distract dari fokus kami kepada Engkau. Ya Roh Kudus, tolong kuatkan kami, mampukan kami untuk put atau seek the first things first dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bantu para deacon bersama dengan kami hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau putus ke sini. Para koordinator, semua pelayan Tuhan di tempat ini. Untuk kami boleh dengan sehati, kami boleh bekerja sama, saling melengkapi, saling mendukung dan mendorong, saling menjadi berkat untuk bekerja bagi Tuhan. Tolong Tuhan, satukan kami. Tuhan sendiri yang seperti doa Tuhan Yesus, supaya kami boleh menjadi satu Tuhan, seperti Engkau dengan Bapa adalah satu. Terima kasih ya Tuhan. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Curahkan kuasa-Mu atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat saudara kami sedang bergumul Tuhan dengan berbagai persoalan, tantangan, godaan, pencobaan dalam hidup mereka. Baik itu masalah dalam rumah tangga mereka, mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka mengalami kesulitan keuangan, mereka yang mengalami gangguan sakit penyakit, apapun juga Tuhan, pergumulan-pergumulan dihadapi jemaat-Mu Tuhan, tolonglah Engkau kuatkan, Engkau teguhkan iman mereka. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, membantu jemaat-Mu di dalam kesulitan mereka. Dalam mereka boleh mengalami sendiri kebaikan Tuhan. Untuk jemaat-Mu, beberapa Tuhan Kau jawab. Terima kasih Tuhan. Bila ini mendorong kami untuk lebih setia berdoa. Terima kasih Bapa. Siang ini kami bukan sedang mau berdoa untuk gereja kami, tapi juga mau berdoa untuk negeri di mana kami tinggal. Tuhan, banyak pro kontra yang kami sebagai rakyat jelata ini tidak tahu sedalam-dalamnya. Tolong mereka untuk vote sesuai dengan hati nurani, bukan karena takut pressure, takut threat dan sebagainya. Tolong mereka untuk memikirkan kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kedudukan, untuk partai sendiri. Tuhan, kami mau serahkan semua ini apapun hasilnya. Karena bagaimanapun juga, You are in control of everything. Biarlah Tuhan negeri ini yang saat ini terlilit dengan begitu banyak kesulitan, tantangan, boleh kembali Tuhan bangkit oleh karena pertolongan-Mu dan campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk negeri kami Indonesia, di mana kami lahir dan bertumbuh di sana. Kami bersyukur untuk kemajuan-kemajuan yang terjadi dalam pertolongan pemerintah yang baru untuk bisa menegakkan satu pemerintahan yang bersih, sehingga upaya korupsi dapat dipangkas sedikit demi sedikit dan rakyat boleh hidup dengan sejahtera. Tuhan sendiri yang memimpin, memberi bijaksana kepada para pemimpin di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Mohon Tuhan Engkau berserta dengan kami, baik ketika kami berangkat ke tempat kerja, di tempat kerjaan, anak-anak kami, cucu yang sekolah, Tuhan juga pimpin, juga berkati pelayanan kami, kesaksian kami, dimanapun kami berada. Jadikan kami Tuhan, Allah kemuliaan-Mu dan saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami ini yang kami panjatkan sepenuhnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.